nikmat yang ada di dunia ini. Man aslaha minkum aminan fi sirbihi. Hadis Rasulullah. Barang siapa yang ketika masuk pagi, besok insya Allah kita akan masuk pagi, aminan fi sirbihi, ketika dia masuk pagi dalam keadaan aman, fi sirbihi, di dalam hatinya, utang lupa, tenang di tengah keluarganya, aminan fi sirbihi. Penting nggak tuh ketenangan hati? Saya ingat wajah-wajah yang hadir ini, wajahnya wajah orang tenang semuanya. Kayaknya sih begitu. Kayaknya. Wajahnya itu wajah yang aminan fi sirbihi, orang yang senantiasa merasakan ketenangan di dalam hatinya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, jasadnya Allah berikan kesehatan. Amin. Kayaknya juga sehat semuanya. Gak tau kalau disuap. Tapi wajahnya sehat semuanya. Mu'afan fi jasadihi. Dan yang terakhir, indahu qutu yaumihi, ketika dia masuk pagi dalam keadaan hatinya tenang, jasadnya sehat, di sisinya ada makanan yang dia bisa makan pada hari itu. Ini buat 2 hari masih cukup kayaknya. Apalagi beras pida tadi itu kalau dikasih 1 orang itu bisa berapa bulan. Kalau ada orang yang pagi hari masuk itu dia dalam keadaan hatinya tenang, jasadnya sehat, punya makanan yang dia bisa makan meskipun cuma jengkol sebiji, faqad khizat lahu dunya, maka sungguh nikmat seluruh dunia itu Allah kumpulkan dalam dirinya. Amin. Kira-kira betapa banyak nikmat yang Allah berikan pada kita setiap hari. Seluruh dunia itu nikmatnya sudah Allah berikan kepada kita. Kita aja nih yang kurang bersyukur, merasa kurang, merasa susah, hatinya tidak tentram. Padahal betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak kita sadari bahwa semua nikmat dunia sudah Allah kumpulkan di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, di RT kita, di RW kita, di negeri kita yang tercinta ini. Nikmat yang luar biasa. Wabil khusus nikmat sehat dan nikmat kesempatan. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illal marwa. Sehat itu adalah mahkota yang Allah taruh di kepalanya orang-orang yang sehat. Yang mahkota itu tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sehat. Kalau kita yang sehat ini, yang sakit, yang bisa melihat mahkota kesehatan di kepala kita yang begitu berkilau dan mahal, itu adalah orang-orang yang sekarang sedang isoman mandiri, lagi diinfus di rumah sakit. Kalau kita gak bisa melihat. Oleh karena itu, mari kita jaga nikmat yang Allah berikan dengan senantiasa menjadikan nikmat itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan larut dengan kenikmatan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wasiat kepada umat-umatnya, bil khusus warga di saat ini, di Ciganjur ini. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Rawahu Tirmidzi. Sering-seringlah, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa memutus semua kelezatan di dunia ini. Apa itu? Kematian. Perintahnya bukan hanya ingat, tetapi memperbanyak ingat. Memperbanyak ingat. Dan majelis ini adalah majelis terbaik bagi kita untuk mengingat kematian yang suatu saat akan hadir dan mengakhiri hidup kita, hidup keluarga kita, ayah kita, ibu kita, istri, suami, anak-anak. Kita harus ingat itu. Dan majelis ini adalah majelis terbaik. Tetapi juga kadang-kadang kalau udah urusan memperingati kematian, kalau lagi mau itu ingat, ntar pas makanan keluar lupa lagi.
Gitu biasanya ya. Maka yang paling baik untuk memperbanyak kematian itu di mana? Majelis ini baik. Tetapi ada sesuatu tempat majelis yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk lebih banyak lagi mengingat kematian. Kapan itu? Ketika kita sholat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailami, beliau bersabda, "Udhkur al-mauta fi sholatika." Ingatlah mati di dalam sholatmu. Kenapa? Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang idza dzakara al-mauta fi sholatihi, kalau ketika dia sedang sholat ingat mati, la hariyun ayyuhsina sholatahu, pasti orang tersebut sholatnya akan bagus. Saya ulang, orang kalau sedang sholat ingat mati, jaminannya Rasulullah, la hariyun ayyuhsina sholatahu, pasti orang itu sholatnya akan bagus. Wasolli sholata rajulin la yadhunnu ayyusolliya sholatan ghairaha. Dan kalau kita sholatlah seperti atau sebagaimana sholatnya orang yang menyangka bahwa dia tidak akan mampu melaksanakan sholat selain sholat yang sedang dia lakukan. Maka Bapak Ibu kalau lagi pamit suaminya ke masjid, izin sholat jamaah, izinnya saya izin mau pergi sholat yang terakhir. Diizinin Bu? Izin? Jangan dulu, tulis wasiat dulu, warisan mana aja. Jangan begitu. Di sholat yang terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap sholat akan membaca ayat-ayat yang akan mengingatkan beliau dan umatnya untuk mati. Kita di dunia ini dididik untuk takut mati, tapi nggak ingat mati. Apa yang di dunia ini tidak ada kata-kata takut mati? Pakai masker takut mati, iya. Jangan ngebut takut mati. Pakai helm takut kecelakaan, mampus loh gitu kan. Orang ditakut-takutin mati, tetapi tidak disuruh ingat kematian. Bedanya apa? Ya bedanya kita dituntut untuk takut mati, tapi tidak diajari untuk ingat mati. Karena kematian yang kita takutin itu pasti akan terjadi, tetapi kematian yang kita senantiasa ingat akan menjadi bekal bagi kita untuk hidup yang lebih baik lagi. Apa ayat yang dibaca Rasulullah ketika sholat sunnah di malam hari? Fa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Maka ada salah seorang tabi'in ketika beliau sholat, nama sahabat atau tabi'in tersebut adalah Sa'id ibnu Zubair, muridnya Abdullah ibnu Abbas, muridnya Abu Hurairah. Tabi'in Sa'id ibnu Zubair ini adalah bayangannya Abdullah ibnu Abbas. Kemanapun Sayyidina Abdullah ibnu Abbas berpergian, di situ beliau akan mengiringi, sehingga disebut sebagai bayangannya Ibnu Abbas. Kalau beliau sholat, apa ayat yang beliau baca? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dibaca 29 kali. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Terus apa artinya ayat itu? Wattaqu, dan takutlah kalian semua, yauman, suatu hari, turja'una fihi ilallah, kalian semuanya akan Allah kembalikan kepada dirinya. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, setiap orang yang dipanggil Allah, maka segala sesuatu yang telah dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yudlamun, tidak akan mungkin Allah menzalimi mereka. Siksaan mereka, azab mereka, balasannya Allah berikan
nikmat yang Allah akan sampaikan itu sesuai dengan kadar amalnya. Sambil menangis. Sambil menangis. Kalau warga Ciganjur sih kayaknya kalau sholat di sana diulang-ulang terus. Kayaknya belum mau. Artinya nggak ngerti. Maka itu pelajaran bagi kita. Kalau sholat pilih satu ayat. Ayat itu ulang-ulang terus untuk bekal kita. Bisa ngikutin tabi'in Sa'id ibn Zubair nggak apa. Atau ngikutin ulama-ulama yang sepuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Boleh ketika sholat sunnah baca ayat itu 100 kali, 200 kali. Untuk apa? Mensyukuri kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya di tengah-tengah kita. Atau baca ayat yang lain. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diulang sampai bapak ibu bosan, menangis, meresapi makna itu hadir dalam hatinya. Bagus daripada kulhu mulu ini baca. Satu ayat diresapi maknanya. Karena menurut Sufyan ibnu Uyainah, at-tafakkuru miftahur rahmah. Kalau ada orang bisa meresapi satu ayat aja di dalam Al-Quran, satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak, dipikir, diresapi, dibaca ketika sholat, dihayati, itu akan menjadi kunci turunnya rahmat Allah di dalam dirinya. Diamalkan kan bapak ibu ya? Terserah ayatnya yang sesuai. Jangan fangkihum atau balaku. Itu ayat orang mau kawin lagi. Ayat yang mengingatkan kepada kematian. Karena ada salah seorang sahabat, ini sahabat tapi agak-agak jangan ditiru. Ketika Abdullah ibnu Umar lewat, beliau ketemu seorang laki-laki lagi megang tasbih. Khusyuk. Jadi dengerin lagi baca apa nih bocah. Allahumma zawisni min huril ain. Allahumma zawisni min huril ain. Allahumma zawidni min huril ain. Ya Allah, kawinin saya sama bidadari ya Allah. Ya Allah, kawinin sama bidadari ya Allah. Dikeplak sama bisal khatibu anta. Sejelek-jeleknya orang yang doa itu kamu. Kamu megang tasbih dan minta bidadari kepada Allah. Ma'aqalla haya'an. Betapa sedikitnya malu kamu di hadapan Allah. Ada model-model yang begitu di sini. Banyak. Ada model begitu. Ganteng enggak gitu kan. Sodako juga jarang. Minta bidadari. Istrinya aja kalau nggak terpaksa nggak mau kawin. Tapi gayanya minta bidadari. Masih mahar istrinya masih ngutang minta bidadari. Orang begitu sama Abdullah bin Umar ditapok. Bisal khatibu anta. Sejelek-jeleknya orang yang doa itu kamu. Megang tasbih tetapi yang diingat adalah kenikmatan dunia. Oleh karena itu, sholat saya tadi agak ini ada fidyah di sini. Itu untuk menebus puasa atau sholat. Walaupun saya yakin Pak RT sih sholat terus ya Bu ya. Istrinya kan lebih tahu kan. Tapi kenapa kok ada itu? Hati-hati, ikhtiar, bagus. Tapi ya tadi itu jangan kepedean, besok paling dikasih hadiah gitu. Lain lagi urusannya. Jadi seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya untuk senantiasa mengingat kematian, bukan takut kepada kematian. Karena ada satu rahasia yang Allah simpan. Ada rahasia yang Allah simpan untuk kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Laisa lil mu'mini rahatun illa 'inda liqa'i rabbi. Laisa lil mu'mini rahatun illa 'inda liqa'i rabbi. Tidak ada istirahat yang sejati bagi seorang mukmin kecuali ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istirahat yang sejati. Jadi jangan gampang-gampang gue mau istirahat nih gitu.
Tanya istirahat beneran atau istirahat bohongan? Istirahat beneran mati aja. Itu sejatinya istirahat. Dan kematian itu bukan sesuatu yang harus kita takutin. Dia itu sesuatu yang harus kita persiapkan. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya, ayun nasi aknas atau akiyas, ya Rasulullah, laki-laki yang paling cerdas itu yang kayak gimana sih? Aksaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Orang yang paling sering ingat mati dan orang yang paling bagus persiapannya untuk menuju kematian. Maka kalau kita sudah bisa mempersiapkan kematian kita dengan sebaik mungkin, sebagaimana sahabat Sa'id ibnu Jubair yang di dalam sholat sunnahnya senantiasa membaca ayat-ayat kematian, maka ketika beliau akan dibunuh oleh Halas ibnu Yusuf, apa yang beliau minta? Kamu boleh bunuh saya mau menghadap kiblat dulu. Dia membaca, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Al-Halas tahu dibaca ayat ini. Kalau gitu jangan hadapkan dia ke kiblat. Geser. Ketika digeser tetap baca ayat. Walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Saya mau ngadep ke timur, ke barat, ke utara, di situ saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wah, kurang ajar orang ini. Nemu aja ayat. Telungkupin matanya, telungkupin wajahnya di tengah bumi. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Baca ayat itu. Dari tanah aku diciptakan dan dari tanah aku akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu beliau ditebas lehernya untuk dieksekusi oleh Halas ibnu Yusuf dalam keadaan membaca ayat Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan saya ingin dalam kesempatan ini ingin memberikan dan memberitahukan sesuatu yang istimewa yang Allah akan berikan dalam hidup kita. Tapi hati-hati. Saya ulang, saya akan beritakan anugerah, karunia terbesar yang bisa jadi itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholale. Udah semangat ini, apa kira-kira hadiahnya? Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang senantiasa istiqomah menjaga imannya dan Islamnya adalah kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuhfatul mu'mini al-maut. Dan kita berusaha kematian kita akan menjadi hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Saya ulangi lagi. Tuhfatul mu'mini al-maut. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah kematian yang Allah berikan dalam dirinya. Dengan syarat kita ini adalah orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mempersaksikan bahwasanya wafatnya almarhum Bapak Muhairi bin Haji Mukhtar, kematian tersebut adalah hadiah yang Allah berikan kepada beliau untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan leluhur-leluhurnya orang-orang soleh dari tanah Ciganjur ini. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini akan meneguhkan dan merupakan bagian dari doa kita. Mudah-mudahan apapun Allah memanggil kita sebagai bentuk hadiah yang Allah berikan kepada kita. Wahai Ahmad Izzuddin, hari ini kamu tak matikan, tapi kematian kamu, tapi jangan hari ini ya. Kenapa hatinya? Wah, kayaknya keceplosan ya Allah saya. Keceplosan saya. Kapanpun nanti Allah memanggil kita menutup akhir hidup kita, sekali lagi kita doa dan mohon kepada Allah. Itu adalah hadiah yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Amin. Maka tulis tuh di pintu.
Tuhfatul mu'mini al-mautu. Hadiah terbaik bagi seorang mukmin adalah kematian. Mengingat-ingat mati bagus, mengharapkan kematian tidak boleh. Karena kematian itu memang satu-satunya siklus hidup manusia yang tidak pernah ditanyakan, meskipun itu pasti. Ada yang merencanakan, insya Allah kau kawin 2 tahun lagi. Iqbal saya tanya, kapan kawin lagi? Insya Allah Desember, Ustaz. Tapi pernah nggak rencana mati kapan? Ada rencana mati kapan? Nggak pernah, orang nggak pernah nanya. Orang belum kawin ditanya, kawin kapan lo? Gitu. Dijawab, insya Allah sih. Kapan anaknya nikah? Kapan anaknya lahir? Dijawab semuanya. Padahal itu adalah kudratnya Allah. Tapi kita nggak pernah. Kapan kira-kira lu mati itu? Itu perlu nggak ditanyain itu? Itu perlu. Kalau memang ada orang bandel banget, kapan lu matinya? Ya? Sekali lagi, mudah-mudahan kehadiran kita di sini kita jadikan doa bahwa hadiah kematian itu nyata untuk almarhum Bapak Muhairi bin Haji Mukhtar. Istrinya, anak-anaknya bisa melanjutkan kiprah beliau sebagai RT. Tidak ada pemimpin yang sejati di Indonesia ini kecuali para RT. Iya Bang? Tidak ada pemimpin sejati di masyarakat kecuali Bapak RT. Maka RT itu pahalanya banyak, gajinya sedikit, omongannya banyak. Iya. Tapi itulah, itu adalah bentuk pengabdian. Mudah-mudahan semuanya kita bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat. Saya kira itu, saya minta doanya malam ini langsung pulang ke Jombang, saya itu ke Malang. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Amin. Yang tadi itu ceplosan, yang hari ini ceplosan, ya ada saksinya semuanya. Saksinya semuanya. Mudah-mudahan selamat. Amin. Dan warga di sini oleh Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan. Amin. Bisa ngaji, belajar, zikir bersama. Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menikmati husnul khotimah. Amin. Walahumnikum hadanallah ila syiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.